فيعينه وأما المجهول فلا يتعرض لك وإنما الشر كله من المعارف الذين يزهلون الصدقات بألسنتهم فأقلل من المعارف ما قدرت فإذا أمليت فيهم في مدرسة أو مسجد أو جامع أو سوق أو بلد فيجب ألا تستكبر منهم أحدا فإنك لا تدري لعله خير منك ولا تنظر إليهم بعين التعظيم lahum fi halin dunyahum fataklika bi anna dunya saghira indallahi ta'ala saghirun ma fiha wa mahma alima ahlud dunya fi qalbika faqad saqatta min ainillahi ta'ala wa iyyaka an tubdila lahum dinaka litanala bihi min dunya fala yaf'alu dzalika ahadun illa sawura fi a'yunihim thumma hurima ma indahum muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allah ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ammal qismu salisu, dan adapun bagian yang ketiga adalah menjadi sahabat. Wa humul ma'arifu, yakni mereka itu adalah saudara-saudara yang dikenal. Ada orang yang kita kenal. Bagaimana sikap kita sama orang itu? Fahzar minhum, maka hati-hati daripada mereka. Ya, hati-hati sama mereka yang kita kenal. Jaga diri kita. Kenapa? Fa innaka la tara syarra, karena sesungguhnya kau tidak akan melihat kejelekan illa mimman ta'rifuhu, kecuali dari orang yang kau kenal kepadanya. Jadi sama orang yang kita kenal, mereka saudara-saudara yang kita kenal, teman kawan yang kita kenal, kita hati-hati sama mereka. Hati-hatinya bagaimana? Jaga diri kita, karena yang bisa melihat kejelekan kita mereka. Nah sekarang tinggal apakah mereka akan membenarkan kejelekan kita. Artinya kalau kita salah dibenerin sama dia. Kalau begitu bagus nggak? Hah? Bagus. Ya. Atau ada juga yang dia diemin aja. Dia tahu kejelekan kita tapi dia diem. Entah nggak ada, kita diumbar di mana-mana. Ada nggak yang begitu? Hah? Jadi mesti hati-hati jaga diri kita. Justru sama orang yang kenal. Kalau mau orang yang kenal mah emang kita pikirin.
dia mau jelek, dia mau apa, kita tegur nggak? Hah? Tidak. Enggak. Kenapa? Nggak kenal. Nggak kenal. Makanya orang yang hasud itu orang yang jauh apa orang yang dekat? Orang yang kita kenal apa orang yang gak kita kenal? Hah? Orang yang kita kenal. Ya, iri itu dengki. Emang ada urusan apa kita dengki sama orang yang kita kenal? Kenal aja? Enggak. Iya kan? Kenal aja. Nah, jadi katanya wahumul ma'arifu, dan yang ketiga bagian itu saudara persahabatan itu adalah saudara yang dikenal. Fahazar minhum, maka waspadailah daripada mereka. Ya. Fa innaka la tarasara, karena sesungguhnya engkau tidak akan melihat kejelekan. Ya, illa mimman ta'rifuhu, kecuali daripada orang yang engkau kenal kepadanya. Amma shadiqu fayu'inuka. Adapun katanya, kalau dia memang sahabat kita yang benar, emang kawan kita yang baik, emang saudara kita yang baik, ya, fayu'inuka, maka niscaya dia akan membantu kepadamu. Kalau memang dia benar mas sahabat kita, emang teman kita, emang kawan, apalagi kerabat kita, dia lihat kejelekan kita, itu dibilangin nggak? Bilangin. Itu namanya nolongin, baik sama kita. Itu kalau memang ammas shadiq, kalau memang dia adalah sahabat yang benar. Kayaknya apa aku sedang gitu lah, jangan didengar, yang diulangin. Nah, ini ngabarin yang gitu. Gitu. Nah, itu namanya ngingetin kita. Bagus tuh yang begitu. Ya, berarti dia nolongin kita ya. Tapi wa amal majhulu, adapun orang yang tidak dikenal, ya, fala yata'arradu laka, maka tidak akan menentang kepadamu. Dia enggak akan protes kejelekan kita, enggak akan komen dia. Enggak, emang dia kagak apa? Emang dia kagak kenal, enggak komen, kecuali netizen. Iya, dia komenin yang kayak begitu. Ya. Tapi kalau teman-temanan kita, persahabatan secara memang ini, dia yang, makanya hati-hati sama dia. Bisa jadi dia akan menjadi teman yang baik manakala kita salah, manakala kita dalam hal keliru, dia akan membantu kita, nolongin kita. Bagus nggak? Bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang dia jelek. Masya Allah. Kalau bahasa Nabi, minal khalilin makirin. Nabi itu pernah berdoa gitu, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, ya Tuhanku, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min khalilin makirin, daripada teman-teman yang mengkhianati, teman yang munafik. Minta Nabi supaya dihindari tuh sama teman-teman yang model begitu. Kenapa? Apabila dia melihat ya kebaikan yang ada pada diriku, maka apabila orang itu tuh teman yang ini, dia matanya memandangku tapi hatinya mengawasi dia. Lagi lihat kita, mata sih ini mungkin matanya mandang kita, mungkin mulutnya senyum, padahal hatinya lagi merhatiin kita, lagi ngawasin kita. Ya, kata Nabi, apabila dia melihat kebaikan yang ada pada diriku, maka dia biasa-biasa aja, dia diam aja. Tapi ketika dia lihat kekurangan kita, kejelekan kita, ya, maka dia umbar tuh di mana-mana yang kayak begitu. Kata Nabi, itu teman yang tidak baik. Berlindunglah kita kepada yang seperti itu. Makanya berarti orang itu kenal sama kita nggak? Kenal. Jadi kita benar-benar harus hati-hati.
Ya kita benar harus hati-hati. Nah bagaimana caranya kita jaga? Tidak semuanya orang yang suka bareng sama kita, jalan bareng sama kita, makan bareng sama kita, hatinya baik sama kita. Enggak semuanya. Makanya ada istilah, maaf dah, musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Kalau dalam selimut kan berarti sama-sama kita dia. Nggak tahunya kita nggak nyangka dia. Astagfirullahaladzim. Dia itu yang habis nama kita, dihancurin sama dia. Padahal jalan bareng sama kita, padahal mau makan bareng sama kita, kemana-mana bareng sama kita. Dia malah justru ternyata selama ini senyumnya dia, matanya ngeliat kita ini itu, Masya Allah, hatinya begitu busuk. Emang lagi dicela-cela, kapan dia salahnya, kapan dia ini, dia cari kita. Ada nggak yang model begini? Itu kalau hati kita bersihkan demi apa? Kalau hati kita bersih gitu, mandang orang selalu dengan pandangan yang baik, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Enak, nyaman. Perasaan kayaknya nggak ada musuh juga. Perasaan kayaknya nggak ada segala macam. Karena kita pandang orang itu baik. Dia bagaimana juga dia baik juga. Dia baik dia sama kita. Jadi kita nggak pernah memandang jelek orang. Yang kita pandang mereka selalu baik. Hati dia anak kecil, baikan dia sama kita. Apa emang? Anak kecil, dosanya dikit. Kalau kita dosanya banyak. Karena dosanya dikit berarti dia lebih baik dari kita. Tuh ngelihat anak kecil, lihat yang tua sama, lebih baik dia sama kita. Emang apa? Dia lebih tua sama kita, berarti ibadahnya lebih banyak sama kita. Tuh mandangnya begitu. Jadi kita anak kecil kita usir-usirin mulu. Kayak bener banget gitu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan bersih. Makanya Allahumma Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi aini nura wa fi yadi nura. Ya Allah, penuhi hati ini dengan cahaya-Mu ya Allah. Penuhi lisan ini dengan cahaya-Mu, mata ini dengan cahaya-Mu. Minta sama Allah supaya hati kita ini ada cahaya dari Allah. Gitu. Jangan begitu suzon dulu. Kemudian dan tadi ujung kaki yang baju rambutnya semuanya nggak enak. Hidup begitu enak. Ya. Nah jadi hati-hati itu katanya. Hati-hati di sini maksudnya jaga diri kamu. Kalau bisa jangan bikin kejelekan, jangan bikin ini. Kalau kamu udah ada kejelekan, iya. Kalau temenmu emang orangnya baik, kalau sahabatmu baik, amma shadiq, apabila dia adalah sahabatmu yang benar, fayu'inuka, maka niscaya engkau akan ditolong sama dia, dibilangin sama dia, ya, jangan begitu, aku pantas banget kan, maafin nih, ini aneh ngomongin karena sayang sama ente, gitu. Kalau pantas karena itu udah jadi imam, ente kan udah azan, ente kan udah ini, masih ngayap kemana-mana, masih sampai kolor aja, gitu. Ini paham kamu maksudnya? Itu kalau mau bilangin itu bagus nggak? Cari teman yang begitu. Itu teman yang baik bukan? Itu teman yang begitu tuh teman yang baik. Gitu. Kalau kita salah diingetin, ya. Makanya sering saya sampaikan, teman yang baik itu bukan teman yang suka ngasih duit kita, bukan. Teman yang baik itu bukan yang dikit-dikit ngasih rokok mulut kita. Bukan itu teman baik. Apa kata Nabi? Khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Teman yang baik itu adalah orang yang suka memberikan petunjuk dan mengingatkan kebaikan kepada kita. Itu teman yang baik. Masih nunjukin kebaikan, ingetin kalau kita jelek.
Nah, amma sodiku. Kenapa kita harus hati-hati sama teman kita sendiri? Amma sodiku. Apabila memang dia teman yang baik, dia sahabat yang baik, fayu'inuka. Maka ketika kita punya kesalahan, dia pasti akan nolongin kita. Ya, andai kata kita punya kelebihan, dia akan senang sama kita tanpa ada dengki sama kita. Wa amal majhulu, adapun kalau orang yang enggak kita kenal, maka fala yata'arradu lakan. Maka orang yang tidak kenal itu tidak akan mungkin memberikan respon, komentar kepada kita. Orang enggak kenal, dia enggak akan memberikan itu perhatian sama kita. Lu mau pakai compang camping, kayak mau laga lu kayak apa, kayak emang gua pikirin, kenal juga kagak gue malu gitu, paham ya? Tapi kalau memang dia kenal sama kita dan dia baik sama kita, maka ketika kita mengalami sesuatu yang baik, kita kagak dipuji-puji apa ya? Ketika kita mendapatkan kejelekan, ada kekurangan dalam diri kita, dikasih tahu sama dia. Nah itu teman yang begitu tuh, ingat. Ya Masya Allah. Wa inna masaru kulluhu minal ma'arif. Dan sesungguhnya keburukan itu semuanya, kulluhu semuanya itu minal ma'arif, datang dari orang yang kenal. Iya. Keburukan-keburukan kita datangnya emang dari siapa? Dari mereka, orang-orang yang dekat sama kita, yang kenal sama kita. Selama ini kan kita nggak pernah, yang kita lihat kan baju orang. Yang kita lihat apa? Baju orang aja yang kita lihat, lah tuh orang bajunya kotor amat ya. Tuh orang bajunya ngecek amat. Tuh orang bajunya dia kagak tahu bajunya bolong itu. Yang kita lihat itu baju orang mulu. Kita lupa baju kita sobek. Kita lupa baju kita kotornya bukan main. Kita kagak ini, kita kagak pernah ini. Tuh, paham tuh maksudnya? Iya. Wa inna masarru, dan sesungguhnya katanya hanya saja keburukan, kejelekan itu kulluhu minal ma'arif, semuanya itu datang dari orang yang kenal. Dia yang ngasih unjuk kita. Maaf ya, ada kecewanya tuh. Tadi kita ngeliat nggak? Di badan kita ada kecewa, kita ngeliat nggak? Enggak. Maaf ini, nggak ada kecewa, maaf. Tuh. Diingetin gitu. Ini gitu. Alladzi yudhiruna shadaqati bi alsinatihi, yaitu mereka yang memperlihatkan persahabatannya itu dengan lidah-lidah mereka. Tuh, ya. Fa'aqlil minal ma'arif, maka kurangilah daripada orang-orang yang kenalan itu, ya maqaddarta selagi engkau mampu. Omongan kita nih kadang-kadang dipegang banget, diingetin banget gitu ya. La ilaha illallah, omongan udah 15 tahun yang lalu, 2015, diperiksanya sekarang. Kalau udah lupa, udah segala macam. Astagfirullahaladzim. Itu tuh alladzina yudhiruna shadaqati bi alsanatihim. Siapa tuh mereka itu? Itu mereka yang memperlihatkan persahabatan dengan lidah-lidah mereka. Fa'aqlil, maka oleh karena itu kurangin, jaga nih omongan kita. Minal ma'arif, daripada orang-orang yang kenal kita. Kapan? Maqaddarta, selagi kamu mampu jaga mulut kamu itu sama mereka. Bisa dipegang banget sama dia, bisa diingetin banget sama dia. Gitu. Apalagi kalau ngomongin janji. Entah kalau gua bahas ya, gua janji sama lu 10% lah pokoknya. Kok kira-kira diingetin apa gitu? Hah? Ingat apa? Gak ingat kapan aja ditegur gitu. Udah hasil belum? Udah hasil belum? Ya masih ditanya. Jaga tuh, Masya Allah, Masya Allah. Faiza bulita bihim fi madrasati, maka apabila engkau diberi ujian dengan mereka tuh, dengan teman-teman kita yang model kayak begitu,
di madrasati, di tempat kita belajar, ya. Waktu kita belajar ada tuh teman kita yang begitu modelnya gitu, ngomongnya, ininya, waktunya, au masjidin, atau di tempat kita lagi masjid, lagi sembahyang, kan ada juga yang model-model begitu. Sembahyang mas sembahyang, betul nggak? Ngaku aja apa? Makanya silaturahmi itu, coba lihat, silaturahmi itu bukan fisik, bukan salamannya, bukan duduknya. Silaturahim, dua kata, ada silah, ada silah itu artinya sambung. Ya, silah itu rahim artinya apa? Kasih sayang. Kasih sayang ini kelihatan apa enggak? Karena adanya di mana dia? Di hati, rasa soalnya. Sambungin rasanya, hatinya, bukan fisiknya. Banyak banget orang yang salaman tapi cemberut. Ada. Bayang mah sembayang, bayang mah salaman, duduk mah duduk bareng. La ilaha illallah 12 jam kagak tegur-teguran. Duduk segitu. Bukan itu silaturahmi. Makanya orang yang bersilaturahmi itu makomnya tinggi, Pak. Orang yang bisa menjalin silaturahmi itu makomnya tinggi. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan jaminan. Apa kata Nabi Muhammad? Iza ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'adahu fi atharihi. Apabila ada seseorang yang pengen diluasin rezekinya sama Allah, apabila ada orang yang pengen diluasin apanya? Rizkinya. Pengen nggak? Ada nggak yang nggak pengen? Apabila ada orang yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan dan diberkahkan umurnya. Apabila ada orang yang pengen dia panjang umur, duitnya banyak, pengen nggak? La ilaha illallah. Kuncinya apa? Faliyasirrahim. Maka bersilaturahmilah kamu. Masya Allah. Maka bersilaturahmilah kamu. Itu kunci. Silaturahmi yang bagaimana? Sambungin hati kita. Tanamkan di dalam diri kita. Bohong itu kalau dia silaturahmi tapi hatinya nggak nyambung. Dia kata dia duduk juga bareng. Paham ya? Makan senampan, kagak tegor-tegoran. Makan di senampan. Makanya pada banget dagingnya diambil. Ya ilallah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ampun dah kalau kayak begitu. Kena lah. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah jadi katanya sekemampuan kamu jaga fa'akhlil binal ma'arif mahqaddarta. Jaga itu sama orang-orang yang begitu. Lisan kamu fa'iza bulita bihim fi madrasatin, maka apabila engkau diberi ujian dengan mereka, ya teman ngaji kamu, madrasah ini sekolah maksudnya, teman belajar kamu, au masjidin, atau juga teman di dalam apa? Masjid, gitu. Ya suka sembahyang berjamaah, suka ngaji bareng, jaga sama dia. Au jami'in au sukin, atau di masjid jami. Ya, masjid jami itu masjid yang dipakai sembahyang apa? Jumat di dalamnya. Au sukin au baladin, atau di pasar atau di suatu negara, di mana aja. Fayajibu alla yastasdira minhum ahada, maka wajib bahwa engkau tidak boleh menganggap sepele kepada seseorang di antara mereka. Jangan kamu anggap sepele orang-orang yang ada di sekitar mereka. Apalagi dia memang teman kita ngaji, emang teman kita musola, emang teman kita nongkrong, emang teman kita ini. Paham gak maksudnya? Iya.
Selalu kita bertunjukkan kebaikan sama dia. Jangan kamu tunjukkan upaya jibu, maka wajib ya Allah yastasghira, bahwasanya engkau tidak boleh menganggap remeh itu, engkau sepelein dia, engkau iniin dia, engkau jangan. Masya Allah, Masya Allah. Makanya boleh kita menyepelekan orang itu, nggak boleh ya. Enggak pernah hina orang. Kan pernah disampaikan akhballahu salasan fi salatin, Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah sembunyikan 3 perkara di dalam. Jadi di dalam 3 perkara itu ada yang disimpan sama Allah. Apa? Yang pertama, ridhonya Allah di dalam setiap kebaikan. Jadi di dalam setiap kebaikan apa saja? Kebaikan apa saja? Ya, pastikan bahwa di dalam kebaikan itu di dalamnya ada ridhonya Allah. Oleh karena itu kata Nabi, fala tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, sekecil apapun kebaikan jangan kamu remehin. Karena di dalam kebaikan walaupun itu kecil, pasti di dalamnya ada apa? Ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita. Ya. Masya Allah, timbang hanya karena ngasih air sama seekor anjing. Paham tuh? Ngasih airnya sama anjing. Anjing kan nyebut jadi bagaimana? Itu binatang bukan hina lagi. Najisnya bukan najis mukhafafah, najisnya bukan najis mutawasithah, najisnya mughalazah. Nggak cukup dibersihin, siramin air sekali doang, mesti dibasuh berapa kali? Bahkan salah satunya harus dengan apa? Tanah. Saking hinanya tuh. Tapi ketika kita berbuat baik, bukan segelas nasinya. Kalau segelas mah kebanyakan. Ini yang melakukan ini pelacur lagi, kata Nabi Muhammad. Orang yang tiap hari berbuat dosa, kemudian dia pengen bertobat, dia pengen pindah di tengah perjalanan, haus dia. Dia cari tuh ada sumur, dia turun tuh perempuan. Pelan-pelan dia turun ke bawah, dia pengen ambil, akhirnya ketemu, dia minum. Udah dia naik ke atas. Pas dia naik ke atas, baru mau naik, dia lihat di situ ada seekor anjing. Anjing yang lagi menjilat-jilatin apa namanya? Pasir. Saking apanya? Lagi kehausan. Apa kata nih pelacur itu? Ya Allah, pasti apa yang dirasakan sama anjing itu sebagaimana yang aku rasakan tadi. Haus yang sangat haus. Turun lagi. Ngapain? Ambil air. Lah, ember kagak, gayung nggak ada. Akhirnya pakai apa? Pakai sepatu. Sepatunya dia. Nah sepatunya dimasukin air, digigit sama dia. Naik ke atas. Goyang-goyang nggak? Hah? Tumpah nggak? Sampai ke atas. Kira-kira penuh apa setengah? Iya, habis dikasih tuh anjing. Senang tuh anjing. Pergi tuh anjing. Allah ridho tuh melihat yang kayak begitu. Diampunin dosanya, masuk ke dalam surganya. Padahalnya kayak begitu. Berbuat baiknya sama anjing, binatang yang paling hina, dan kebaikannya nggak banyak segitu. Allah simpan ridhonya Allah dalam setiap kebaikan. Yang kedua kata Nabi, Allah simpan murkanya Allah, marahnya Allah. Allah simpan. Di mana Allah simpan murkanya Allah itu? Di dalam setiap perbuatan maksiat. Di dalam setiap perbuatan maksiat pasti di dalamnya ada murkanya Allah. Di situ ada murkanya Allah. Maksiat apa aja?
Mau maksiat yang besar kek, mau yang kecil kek, semua perbuatan maksiat, ketahuilah kata Nabi Muhammad, di dalam setiap perbuatan maksiat, ketahuilah oleh kalian, hei manusia, dan di situ ada marahnya Allah. Oleh karena itu jangan kamu anggap remeh perbuatan maksiat sekecil apapun, karena di dalam perbuatan maksiat yang kecil kamu anggap kecil, di situ ada murkanya Allah. Oke. Kalau dia tahu begitu, berani gak dia berbuat maksiat? Gak berani. Kenapa? Gue takut Allah marah, ntar gue takut. Oke. Sekecil apapun perbuatan maksiat. Dan yang ketiga nih yang kita bahas, aku simpan kata Allah, para kekasih-kekasihku, para wali-wali. Di mana Allah simpannya? Di Mekah? Bukan. Di Madinah? Bukan. Aku simpan para wali-waliku ada di sekitar kamu sekalian, dan di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu rendahkan orang yang ada di sekitarmu, karena bisa jadi orang yang kamu rendahkan itu adalah apa? Wali-walinya Allah. Kita sepelein dia, kita hina dia, karena kotor bajunya, karena ini, karena itu. Kagak taunya siapa? Wah, gak taunya wali Allah. Masya Allah, ya. Udah pikir, udah panik, ternyata wali Allah. Alim Syafi'i Azami cerita, saya pernah cerita di Madinah kejadiannya. Jadi di Madinah itu ada namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu satu tempat di mana Rasulullah membina santri. Jadi para sahabat yang nggak mampu, ekonominya rendah, dididik sama Nabi, dikasih tempat khusus. Oke, riwayat 80 orang. Ada yang mengatakan 170 orang, banyak juga ya. Sama Nabi. Namanya Ashabus Suffah. Nah sekarang dijagain. Dulu orang pada berebut gitu. Nah tapi di Ashabus Suffah, di tempatnya kayak gitu, ada salah satu tempat di situ yang tidak didudukin oleh orang kecuali wali yang duduk di situ. Jadi kata ulama, ada satu tempat di situ yang tidak ada yang duduk di tempat itu kecuali adalah seorang wali. Lah dia dengar kayak begitu dari gurunya, ya pengen buktiin, aku pengen ketemu wali ya. Paham gak? Maka ditungguin tak tempat itu sama dia. Jadi habis sembahyang subuh kosong tuh tempat. Yang lain mah penuh, di situ gak ada yang duduk. Wih sama dia. Iya benar, kagak ada yang duduk di situ ya. Sampai selesai sembahyang subuh, sampai zikir, sampai ini, sampai waktu duha. Sampai dia capek, dia pengen pulang. Habis kagak ada datang-datang orang gitu. Waktu dia mau pulang, ujuk-ujuk ada yang datang di situ. Nah, ada yang datang gitu. Kok wali begini? Pakaiannya biasa aja, nggak menunjukkan sok kaya bayangan kita seorang apa? Seorang wali pakai lapis, pakai jubah, pakai ini, enggak, biasa aja tuh orang. Kagak pantas dah kalau disebut apa? Wali, pakaiannya di situ dia. Datang ada di situ, sembahyang 2 rakaat, dilihatin wali. Penasaran, dia liatin, bayang dulu. Habis sembahyang udah, kok 2 rakaat doang nih? Katanya wali. Bayangan dia kalau wali ibadahnya bukan main. Kayak kita, wali sampai sembahyang Jumat seminggu 2 kali. Blinger gitu. Ini sembahyang 2 rakaat doang. Katanya wali. Ambil Quran. Ini orang nih, habis sembahyang dia duduk, dia ambil apa? Quran. Kagak lama. Paling 5 menit 10 menit, sadaqallahul azim. Ya. Tutup. Udah, dia jalan.
dia ragu, masa wali begini, bayangnya dikit, ngajinya sebentar, jalan aja. Sebenarnya karena dia penasaran, dia ikutin sama dia. Keluarlah dia dari Masjid Nabawi, ikutin dia tuh orang. Ini orang yang diikutin keluar. Kemana? Jalan aja tuh orang. Nggak lama dari kira-kira 100 meter dari tempat itu, dari Masjid Nabawi, ya, ada warung toko. Oh, ini ya, Kamis, rokok, tukang roti, buat roti. Dilihatin nih, yang dianggap wali ini beli, mampir di situ, beli rotinya banyak beli rotinya. Udah, benar bukan wali dia mah, kata dia. Bayangnya dikit, baca Quran sebentar, makannya, kakek mah bukan wali, begitu kan? Udah dia beli, diikutin lagi, sampai akhirnya ada sebuah rumah. Udah, tuh orang masuk ke situ, tok-tok itu, orang itu masuk ke dalam. Ditungguin nih sama dia depan rumahnya, dengan harapan aku pengen kenalan juga, penasaran siapa sih dia, gitu. Katanya wali, apa bener dia wali? Tungguin tadi. Hampir 1 jam lebih nggak keluar, gitu. Akhirnya dia beraniin diri, dia ketok pintu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada suara perempuan, mengucapkan suara. Taunya pas buka itu ibu-ibu. Waalaikumsalam. Dia mohon maaf Bu, boleh nggak saya ketemu sama suami ibu sebentar aja Bu? Sama suami saya. Iya. Lah di kuburan laki saya. Suami saya udah meninggal. Oh gitu, enggak yang tadi masuk. Oh, yang tadi iya. Udah pulang dia. Dia mah tadi datang cuma ngasih roti doang. Tuh rotinya lagi dimakan anak saya tuh. Nggak tahunya dia janda punya anak banyak. Tuh rotinya lagi pada dimakan. Udah semendatang kagak ngapa-ngapain, ngasih roti berangkat. Emang begitu kerjaannya dia. Ya. Udah pulang, udah. Lewat mana? Iya lewat sini. Kata dia. Iya lewat sini. Ayo, Bu, saya udah sejam yang lalu di situ. Sudah sejam yang lalu saya tungguin di situ. Makanya saya berani ketok pintu karena saya nungguin lama. Ayo saya tunggu itu. Ya benar Pak. Dia emang lewat sini tadi. Nggak ada tempat saya, nggak ada pintu-pintu lagi. Dan dia sempat ngasih roti, selesai pulang. Emang Bapak dari mana? Saya habis ngikutin dia. Saya dari masjid apa? Nabawi. Dari masjid. Di sini nggak ada masjid. Nabawi yang di Mekah, yang di Madinah, iya. Lah, ini Baghdad, dia kata gitu. Nggak taunya ini Baghdad, Irak. Nggak ada masjid di sini Pak. Coba aja lihat. Pas dia tengok, lah iya benar dia kagak ada masjid. Bingung dia, nggak kayak begitu. Enggak, soalnya saya tadi ngikutin dia ini itu dan lain sebagainya. Jadi ini di Baghdad, iya. Terus saya pulang bagaimana? Iya, saya pulang bagaimana ini? Tuh, Astagfirullahaladzim. Saya pulang bagaimana? Ya Pak, gini Bapak mungkin tadi udah suzon, dia begini udah obat mau istighfar, jangan pakai aja. Emang dia siapa? Saya bagian apa? Dia itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Auliya.
pemimpinnya para wali-wali Allah. Di pakaiannya mah biasa, nangis dia minta maaf, ya Allah tuh. Makanya nggak boleh kita Allah simpan gitu, para wali-walinya di mana? Di sekitar kita. Makanya oleh karena itu jangan sekali-kali kamu meremehkan orang yang ada di sekitar. Karena bisa jadi orang yang kamu remehkan itu adalah siapa? Walinya Allah. Nggak tahu gitu. Kita mengawal jajan mungkin tangannya kita kata-katain aja. Ya pencet orang. Oh ini pencet segala macam kagak tahunya 30 juz hafal ya. Kita yang cakep banget nih. Yang badan kita kayaknya keker banget, badan kaki jalan sehat mata terang semuanya boro-boro 20 juz saja di golongannya la ilaha illallah. Tuh gak boleh kita kayak begitu ya, Masya Allah. Nah jadi fayajibu an yastaghira minhum ahada, maka wajib bahwa engkau tidak boleh yang menganggap sepele kepada seorang di antara mereka. Jangan. Fa innaka la tadri la'allahu khairun, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui barangkali itu dia lebih baik minka daripada engkau. Gitu. Ya. Wala tanzur ilaihim bi'ainil ta'dhim bilahum, dan janganlah engkau melihat kepada mereka dengan pandangan yang mengagungkan kepada mereka fi hari dunyahum, dalam hal harta dunia mereka. Jangan. Kalau kita melihat orang, ada orang yang Allah kasih kelebihan, ya. Iza nazara ahaduhum, apabila kamu melihat salah seorang di antara mereka, yaitu apabila kamu melihat orang yang manfudila alaihi fil mali wal khalqi, kata Nabi Muhammad dalam satu hadis, idza nazara ilaihi, apabila melihat salah seorang di antara kamu kepada seseorang yang mana manfudila alaihi, yang dimana orang itu diberikan kelebihan sama Allah, fil mali wal khalqi, di dalam hartanya, di dalam bentuk fisiknya. Apabila kamu lihat ada orang yang lebih kaya dari kita, yang lebih sukses dari kita, yang lebih tinggi jabatannya dari kita, paham tuh maksudnya? Kalau kamu lihat orang yang seperti kayak begitu, Allah kasih kelebihan dan juga lebih fil khalqi, dalam bentuk fisiknya, ya, hidungnya rada mancung dikit, ya, kulitnya putihan dikit. Apabila kamu melihat lagi orang yang seperti itu, fanzur, kata Nabi, ila man huwa asfalu, lihat oleh kamu orang yang ada di bawah kamu. Kalau kamu lihat yang kayak begitu tuh, ada orang punya kelebihan, punya ini, dan kita mengukur lima kita, ya, rumahnya kayak Andi ya, ini rumah dia. Nah, jadi kita akhirnya kita tumbuh apa namanya, sih media, tumbuh iri segala macam. Nah kata Nabi, untuk menghindari itu, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Jangan lihatin dia terus, lihatin juga. Kita pesek nih, ternyata ada lagi yang lebih apa? Kita hitam, ternyata ada lagi yang lebih hitam. Lihatlah oleh kamu ke bawah, jangan kamu lihat ke sana. Itu kalau urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia lihatnya ke bawah, nih, ya. Jangan kamu wala tansur ilaihim bi aini ta'dhim lahum bi hali dunyahum, ya. Janganlah kamu perhatikan, jangan kamu lihat kepada mereka bi aini ta'dhim, dengan kekaguman, dengan pandangan yang mengagumkan, lahum, kepada mereka fi hali dunyahum, ya. Dengan Masya Allah kagum sama hartanya, sama ininya, itu jangan, ya. Lihatnya ke bawah. Insya Allah kita jadi tidak terlalu apa namanya, ngiri lah kalau kita melihat. Kan disuruhnya begitu, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah oleh kamu orang yang ada di bawahmu, jangan kamu lihat orang yang ada di atasmu, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat. Lihatnya kemana? Lihatnya ke bawah. Kalau urusan dunia,
Kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Kalau kita susah ternyata ada lagi yang lebih apa? Yang lebih susah. Sakit kita ternyata ada lagi yang lebih parah. Paham ya? Ya. Jadi lihatnya ke bawah kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat lihatnya di atas. Jangan lihat ke bawah. Ini dibalik. Urusan akhirat lihat di atas lah. Orang kan dagang ini ya, sibuk banget dia dagang, dia kerja ini. Kok masih bisa ngaji dia ya? Kok masih bisa puasa Senin Kamis ya? Kok masih bisa? Iri kita mah yang kayak begitu. Cara sibuk masih bukan dia. Tapi ternyata sholat berjamaah nggak pernah tinggal. Kalau bicara capek-capekan dia. Tapi ternyata ngaji bisa. Puasa Senin Kamis bisa. Lihat yang begitu. Supaya termotivasi kita. Gimana caranya gue biasa kayak dia? Jangan yang kagak sembahyang dilihatnya. Ini ngeliatnya ke bawah urusan akhirat. Gue kagak sembahyang. Gue masih mending. No dia kagak pernah sembahyang. Tuh. Jadi ukurannya yang begitu. Gue masih mending daripada Jumat doang juga. Daripada dia. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Tapi kalau urusan akhirat lihatnya ke atas. Nah, wala tanzur ilaihim bi aini ta'dhimi lahum fi hali dunyahum. Jangan kamu lihat dia kepada mereka itu dengan pandangan kekaguman dalam hal urusan dunia. Fatahlika, maka itu akan menjadi celaka buat diri. Kamu lihat punya motor gimana ya? Kita nggak punya kemampuan untuk mau beli motor. Paham ya? Akhirnya apa? Tanya gimana? Apa aja dikerjain sama dia. Apaan aja dikerjain sama dia. Yang penting gue dapat beli motor, gimana caranya? Oh, nggak boleh lihat kandang ayam kebuka. Segala macam. Stop. Pengen buru-buru, pengen kayak begitu, pengen dapetin motor, gimana caranya? Tuh, fatahlika. Li'anna dunya saghiratun. Jangan. Ya, jangan kamu agung, ngapain kamu agung kayak begitu? Li'anna dunya, karena sesungguhnya dunia itu adalah saghiratun, sangat hina. Ya, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saghirun ma fiha, dan dia juga apa-apa yang ada di dunia itu juga semuanya hina. Ada, ngapain kita mau ini gitu? Wa mahma azuma ahlu dunya fi qalbika faqat. Ya, dan bila mana dipandang agung ahli dunia itu di dalam hatimu, maka sungguh katanya saqatta min ainillahi ta'ala, jatuhlah engkau daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah melakukan kayak begitu, maka berarti kamu sudah jatuh pandangan kamu menjadi orang yang hina karena mengejar dunia. Wa iyyaka an tuzila lahum dinaka litanala bihi min dunyahum, dan janganlah engkau memberikan agamamu kepada mereka, ya, supaya engkau bisa memperoleh daripada agamamu dari dunia mereka. Gitu. Jangan akhirnya kita rela kita berikan agama kita, ya kita ikuti dia. Ini lu daripada kagak apa-apain, lu pengen kayak gua, ya. Lu ikut gua nih, lu anterin barang. Pokoknya lu jangan mau sembahyang Jumat lu mau sembahyang dulu, lu anterin dulu. Akhirnya mau nggak mau jalanin nggak? Jalan, karena kita mau dapat duit, karena kita mau itu. Ini wa iyyaka an tuzila lahum dinaka, dan janganlah engkau memberikan agamamu kepada mereka, pada ahli dunia. Kalau ahli dunia udah semuanya dibayar sama dia, selesai. Ya, jangan lagi ini tinggalin semua agama kita gara-gara itu. Emang lagi nggak punya duit kita, akhirnya disuruh. Ya, kita berani tinggalin bayar kita. Ya bi'udinahu bi'arad di dunia. Dia jual agamanya hanya untuk mencari keuntungan apa? Litanala bihi min dunyahum, supaya engkau memperoleh dengan agamamu daripada dunia mereka. Itu kalau bisa malah kita bisa memperoleh agama kita lebih kuat dari dunia mereka. Gimana caranya? Supaya akhirnya fala yaf'al zalika ahadun,
karena seseorang tidak boleh berbuat yang demikian illa sahura fi a'yunihim, kecuali hina ia dalam pandangan mereka. Udah kalau udah begitu udah dianggap hina gitu. Semuanya lah gue bisa taker menurut ya gue bisa iniin sama ini segala selesai. Kita jual tuh semuanya. Orang aja wah kasih dikit aja berubah, omongannya berubah, ini berubah. Kemarin mau gede banget mau orang. Penjelapan, sekarang berteman. Ada nggak yang begitu? Iya, hanya karena dunia selesai. Bohong itu semuanya. Astagfirullahaladzim. Illa sahura fi a'yunihim, karena dunia itu adalah udah kalau udah kayak begitu ditaker kita sama orang. Tahu ditaker nggak? Ya segitu doang. Wah ya aku kasih ceban juga selesai dia. Goblin karpet juga di rumahnya, di pengajiannya selesai dia. Goblin ini juga selesai. Diukur segitu doang gitu Pak. Tuh, hina banget jadi agama kita ini. Masya Allah. Illa sahura fi a'yunihim, jadi kita dianggap rendah, kecil kita. Tapi kalau kita bisa konsisten, kita bisa ini segala macam, la ilaha illallah. Orang hati-hati sama kita, kagak ada yang berani. Segala macam. Iya, kalau kita berani gitu, kita bisa mempertahankan semua segala macam. Summa hurima ma indahum, kemudian terhalanglah ia terhadap apa yang ada di tangan mereka. Gitu. Ya, nah, jaga tuh sahabat yang kita cari orang, teman-teman yang baik, orang yang bersahabat gitu ya. Jangan kita kagum sama pandangan dunianya, gitu. Apalagi kalau kita udah kagum banget nih sama dia, udah ini segala macam, karena kekayaannya dia, karena jabatannya dia. Nah, iya, jam 2 malam dipanggil datang nggak? Hah? Datang nggak? Iya, karena kita udah ngagumin dia pasti kita datang jam 2 malam. Ya. Pandangannya dikasih begitu doang, udah kayak raja banget ya, udah kayak apa gitu, suruh nyebokin dia juga. Iya kita sampai begitu tuh sekarang, sampai kayak begitu. Itu masya Allah, memang ya begitu dah modelnya. Gitu. Besok jadi kuat kita pokoknya. Besok dibawain sembako, lah mewah aja, ya ilah itu. Astagfirullahaladzim. Maka istiqomah itu mahal. Perjuangan itu berat. Ya, perjuangan itu enggak gampang. Berat. Wa in aduka fala tuqabilhum bil adab. Ya, sampai situ. Masya Allah.